No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. Well, I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten you're enough. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where I
another died for me. All my dead left for dead beneath the waters. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Keluarga besar GBI Katarisus, selamat pagi. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan, dalam ibadah raya. Di minggu ini kita percaya buat kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan untuk setiap musim hidup kita. Dalam hari-hari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Dan percayalah pada saat ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita yang terbaik, bejana hidup kita yang terbaik untuk beribadah dalam altar kemuliaan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita boleh bersyukur bagi Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikannya yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku hanya bagi-Mu. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalamku. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan pujian hanya bagi nama-Mu. Kau Tuhanku yang baik, kesetiaan-Mu melebihi dari segala yang ku tahu. Ku kan bersyukur bagi-Mu. Ku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terbaik, Allah yang terindah. Yesus, Kau terindah untuk segalanya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, bahwa pujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku
selamanya ku menyembahmu Tuhan. Percayalah Kau yang terindah, selamanya ku meninggikan nama-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa syukur, membawa sukacitaku, membawa hormat-Mu. Bukan bersyukur selalu, Engkau Tuhanku yang besar, Engkau Tuhanku yang mulia. Kasih-Mu besar selamanya, hatiku kan bersyukur selalu padamu. Hanya di dalam-Mu ku percaya kasih-Mu yang bekerja. Kau Allahku, Kau menara perlindungan, Kau batu karang keselamatan. Kaulah Allahku pertahanan, Kau Allah gembalaku yang baik selamanya. Inilah hatiku, inilah hidupku, ku persembahkan dalam hadirat-Mu. Engkau Bapa, Engkau Allah, kesetiaan-Mu lebih besar dari segalanya. Oh, 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 Yesus, terpujilah Engkau Bapa, kasih-Mu besar selamanya. Engkau adil dan berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Kau Allah yang baik dan setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguhlah kami patut bersyukur di saat ini dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan kami dengan satu dengan yang lain dan hamba-hamba-Mu.
Kiranya kuasa kemuliaan-Mu yang senantiasa bernyata di tengah-tengah kami, mengurapi kami dengan urapan baru-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah ini luar biasa bukan karena pelayan-pelayannya dan hamba-hambanya, tetapi karena Engkau sendiri, Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, yang akan membawakan kemenangan, kemerdekaan untuk setiap kami dengan urapan baru yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu, sebab Engkau besar dan mulia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang sepakat dan siap memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepada dengan sukacita, katakan bersama, amin. Ya, amin, 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 amin. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Berikan jabat tangan satu sama lain sebelum Bapak Ibu duduk. Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa, dengan hatimu yang sukacita dalam Tuhan. Kalau sudah berikan salam, silakan duduk. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku yang bersyukur sama Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita yang daripadanya. Bersorak memuji Engkau Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selam, kasih setiamu besar selam. Dengan sukacitamu hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti
besar untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang berkata amin berdiri bersama-sama sebab Allah kita telah bangkit. Sama-sama gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Mari semuanya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah yang dahsyat dengan segenap hati. Allah bangkit bersorak. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Single drum, Allah bangkit. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Semua musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat sekali lagi. Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 Engkau Allah yang dahsyat untuk selama-lamanya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Katakan, Engkau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Tuhan. Berkatalah atasku, hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya.
dengan segenap hati kita, dengan iman dan percaya kita. Jiwaku kan bersorak, Tuhan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya bagi rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Kau sempurna bagiku Tuhan. Serukan bersama. Tuhan Kau semuanya. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya bagi rohku dan jiwaku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Kau Allah yang sempurna, Tuhan yang perkasa, sampai selamanya. Yang perkasa selama-lamanya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami. Sebab Engkau Allah penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Percaya Tuhan, Kau yang siap memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
dengan iman dan percayamu, katakan Engkau Allah lebih tahu. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup. Kau lebih terbaik, yes. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong. Lagi lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup. Kau lebih tahu, yes, yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup Tuhan, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya. Ku berserah, ku percaya. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Inilah iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau-lah penolong yang sejati dalam kehidupan kami. Sekalipun hari-hari ini kami mungkin ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam situasi-situasi yang sulit Tuhan, namun hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah penolong sejati dalam kehidupan kami. Engkau Allah pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, walaupun keadaan yang sulit yang kami hadapi, kami mau tetap percaya kepada Yesus bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat penolong dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun hari ini Tuhan sepertinya seolah-olah Tuhan tidak dengar doa kami, sepertinya Tuhan diam saja, tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya iman yang teguh di hadapan Tuhan, iman yang senantiasa percaya kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Kalau kami bisa beriman sampai dengan hari ini percaya kepada Yesus, itu karena anugerah Tuhan saja. Kami tidak tinggalkan Tuhan, kami tidak lari daripada Tuhan, kami tetap fokus kepada Tuhan sekalipun keadaannya sulit Tuhan. Namun kami percaya ada roh penghibur, ada roh penolong, Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, yang memampukan dalam setiap kehidupan kami berkata, ya Aba, ya Bapa, Engkaulah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan, pagi ini
Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus di tengah-tengah kami di tempat ini mengalir seperti sungai yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ada kedamaian, ada sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami persiapkan hidup kami untuk menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu, biar kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya mari kita katakan. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu. Lalu bilang begini, kayaknya kelihatan agak kurusan kamu ya, bilang begitu. Baru duduk. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Yang menjadikan hidup kita tidak biasa-biasa sebab kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Pagi ini saya mau berkhotbah dengan tema membangun ketahanan mental dan rohani. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Membangun ketahanan mental dan rohani. Ini yang kedua nanti. Membangun ketahanan mental dan rohani. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Ada ya multimedia? Membangun ketahanan mental dan rohani. Ya, membangun ketahanan mental dan kerohanian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan miau 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 miau. Kalau nggak ketemu kelewatan ada di layar. Mari kita baca bersama-sama satu ayat buat kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, membangun ketahanan mental dan kerohanian. Kalau judulnya membangun ketahanan mental, membangun berarti harus ada progres dalam kehidupan kita. Berbicara kehidupan kekristenan, bahwa kekristenan itu tidak bisa biasa-biasa saja setelah kita percaya kepada Yesus, tetapi setiap hari harus ada perubahan. Sama-sama bilang harus ada perubahan. Kehidupan kekristenan itu mesti ada perubahan, Pak. Dari kanak-kanak rohani, dari dewasa rohani menuju ke apa? Setiap hari kita bertumbuh di dalam kerohanian. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus berprogres dalam kehidupan kita. Bahwa setiap sejatinya kekristenan itu yang sudah ditebus, kenapa? Karena bukan hidup kita lagi, melainkan ada Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kekristenan itu gak bisa lagi kita hidup di dalam dosa. Gak bisa lagi kita memanjakan keinginan daging kita. Sebab apa? Kristus ada dalam kehidupan kita. Minggu lalu kan kita merayakan Paskah kan, itu anugerah Tuhan yang begitu besar. Bahwa kita diampuni dosa-dosa kita. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang mengalami penghukuman, tetapi Yesus gantikan itu di atas kayu salib. Itu karena anugerah Tuhan saja. Kalau kita sudah dianugerahkan keselamatan, ada Kristus dalam hidup kita, maka kehidupan kita setiap hari harus bertumbuh, harus berprogres. Bukan lagi kita memanjakan kedagingan kita, akan tetapi apa? Hidupmu bukannya milikmu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Multimedia klik saja. Lewat ya, klik saja. Baca sama-sama, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan, Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, maka yang hidup kita hidupi sekarang bukan di dalam daging, melainkan hidup di dalam iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi
mengasihi aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Terus? Cuman Pak Andi aja yang tahu lagunya. Berarti kita sama-sama sudah tua ya Pak ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Satu kali Rasul Paulus tegur jemaat yang ada di Ibrani. Kenapa? Karena dilihat dari segi umur, dilihat dari segi usia, mereka harusnya orang-orang yang sudah menjadi pengajar, Pak. Satu kali Rasul Paulus tegur jemaat yang ada di kota Ibrani. Kenapa? Karena dilihat dari segi umur, segi waktu, segi usia, harusnya mereka sudah jadi pengajar. Tetapi apa? Dalam usia yang sudah sedemikian dewasa, tetapi apa? Konsumsi mereka masih susu, Pak. Bukan makanan keras. Artinya masih kerdil, masih bayi rohani, masih kanak-kanak. Coba kita perhatikan ayatnya. Ibrani 5 ayat 12. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Rasul Paulus tegur orang-orang jemaat yang ada di kota Ibrani. Dilihat dari segi umur harusnya sudah jadi pengajar. Orang yang dewasa Bapak Ibu. Tetapi apa? Dalam usia yang rentan sedemikian dewasa. Tapi masih perlu diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Bahkan yang lebih parahnya lagi masih memerlukan susu. Tanya kiri kanan, kamu minum susu enggak? Minum dong untuk kesehatan. Pendeta ini juga minum susu. Tapi yang dimaksudkan masih bayi rohani, Pak. Sudah rentang waktu jadi orang Kristen, ikut Tuhan sudah sekian puluh tahun, tapi masih memerlukan susu, masih diajar, harusnya jadi pengajar. Nah, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, dengan kata lain mereka adalah orang yang gak bertumbuh, dan orang yang gak bertumbuh sudah pasti imannya gak tangguh dan mentalnya sakit, Pak. Kalau hari ini kekristenanmu begitu-begitu doang, padahal sudah sekian belas tahun jadi orang Kristen, ada yang sakit dalam jiwa kita. Ada yang sakit dengan kerohanian kita. Ada yang sakit dengan mentaliti kita, Pak. Maka itu yang perlu diperbaharui dari hari ke hari. Maka untuk bisa memiliki ketahanan mental dan kerohanian, caranya cuma satu, yaitu apa? Imanmu mesti bertumbuh. Sama-sama bilang, iman mesti bertumbuh. Kasih tahu kiri kanan, iman kita harus bertumbuh. Ketahanan mental dan kerohanian hanya bisa terjadi jika iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Maka supaya mental dan kerohanian kita tangguh, Pak, untuk pembuktiannya harus diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Keadaan-keadaan sulit, kondisi-kondisi sulit, itu pembuktiannya. Supaya iman kita tangguh, mental kita bertahan di dalam iman percaya kepada Yesus, maka kita diperhadapkan dengan pembuktian lewat apa? Kondisi sulit, situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan sulit. Masalah, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita. Di sanalah pembuktiannya. Coba klik sekali lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 tadi katakan apa? Lalu dikatakan begini. Sebab itu apa? Siapkanlah akal budimu. Akal budi itu apa, Pak? Akal budi itu adalah rasa, mau, keinginan, will, kehendak. Keinginan kita, itu akal budi, adanya dalam jiwa kita, Pak. Maka saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, kalau kita tahu ada rasa, ada keinginan, ada will, kehendak, itu berjuang setiap hari dalam pikiran kita.
Dan itu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Diperhadapkan dengan situasi sulit, keadaan sulit. Lalu apa? Pikiran ini selalu berjuang, berperang dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita perjuangkan, saudaraku diberkati dalam nama Tuhan, dalam pikiran kita, itulah yang nanti akan membentuk sebuah karakter dan mental kita. Apa yang kita perjuangkan dan kita menangkan dalam pikiran kita, itulah yang nantinya akan membentuk sebuah karakter dan mental kita, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Maka dalam keadaan-keadaan sulit, dalam kondisi-kondisi sulit, pikiran kita itu selalu berperang, Pak. Dengan apa? Tipu muslihat iblis. Maka dalam keadaan sulit, jangan sekali-kali kau tengking keadaan sulitnya. Gak akan berubah itu. Yang setuju katakan amin. Keadaan sulit kita tengking sampai nungging-nungging sekalipun tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Disitulah ujian imannya. Maka yang perlu kita tengking itu apanya? Tipu muslihat iblisnya. Di area yang senantiasa berjuang dalam kehidupan kita. Yang membentuk sebuah karakter kita, mental kita. Apakah kita nanti berjuang, kita menang melawan tipu muslihat iblis. Atau justru sebaliknya kita kalah dengan tipu muslihat iblis. Maka persiapkanlah akal budimu. Akal budi itu apa? Kehendak, rasa mau, keinginan kita. Maka pola pikir kita itu yang harus diperbaharui dari hari ke hari, Pak. Roma 12. Ayat yang kedua. Baca sama-sama, 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Maka apa yang kita perjuangkan dan kita menangkan dalam pikiran kita, itulah yang nantinya akan membentuk sebuah karakter dan mental kita, Pak. Pola pikir harus mesti diperbaharui. Mempersiapkan akal budi itu berarti apa? Menempatkan diri kita pada pola pikir yang benar. Ketika diperhadapkan dalam masalah sulit, ketika diperhadapkan dengan situasi masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan, kita mesti punya pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Sudah tugasnya iblis, Pak. Itu nakut-nakutin setiap kita. Sudah tugasnya iblis untuk apa? Dia curi damai sejahtera dan sukacita dan dia binasakan iman kita. Yang setuju katakan amin. Itu sudah tugasnya iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10. 2-3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Sudah tugasnya iblis, Pak. Dia ingin curi, dia ingin binasakan. Curi apa? Damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dia curi apa? Sukacita dalam kehidupan kita. Dia binasakan apa? Iman percayamu kepada Yesus. Itu sudah tugasnya iblis. Dan itu adanya di mana? Yang selalu berperang di dalam pikiran kita. Maka pikiran kita inilah medan pertempuran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita di dalam pikiran, yang kita perjuangkan dalam pikiran, itulah yang nanti akan membentuk karakter dan mental kita. Maka Bapak Ibu mesti punya mental yang benar di hadapan Tuhan. Pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, dengan masalah-masalah sulit, dengan pergumulan-pergumulan yang sulit, sudah pasti di situ ada peperangan, ada perjuangan. Maka jangan pernah tengking masalah itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah tengking keadaan sukar dalam kehidupan kita. Yang kita mesti tengking kuasa iblis yang selalu mengintimidasi setiap kita. Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan 40 tahun ada di padang gurun, Bapak Ibu?
Apakah Tuhan tidak bisa tarik bangsa Israel, pindahkan dari Mesir, langsung 1 hari ke tanah perjanjian? Terlalu bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka mutar-mutar dulu 40 tahun ada di padang gurun? Supaya mereka punya iman di hadapan Tuhan, Pak. Supaya mental mereka benar di hadapan Tuhan. Supaya kerohanian mereka benar di hadapan Tuhan. Gak mental untuk apa? Mental-mental Mesir yang selalu apa? Tersedia makanan, selalu tersedia minuman, selalu tersedia kuburan di tanah Mesir. Tapi Tuhan izinkan mereka ada dalam situasi yang sulit. Apakah Tuhan tidak bisa buat mujizat langsung pindahkan ke tanah Kanan? Terlalu bisa. Apakah murid-murid tidak bisa dibawa langsung ketika menyeberang Danau Galilea menuju ke daerah Gerasa, lalu langsung menyeberang tanpa harus melewati badai di tengah danau? Terlalu bisa. Tetapi mereka punya iman di hadapan Tuhan, punya mental yang iman di hadapan Tuhan. Sudah tugasnya iblis, Pak. Sudah job desk-nya iblis. Dia selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dia binasakan apa? Damai, sukacita. Yang dia binasakan apa? Iman dalam kehidupan kita. Maka hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam masalah pergumulan, jangan pernah sekali-kali kau menggerutu dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kau menyalahkan dengan keadaan. Jangan sekali-kali kau tengking itu keadaan. Tengkinglah tipu muslihat iblis yang senantiasa berjuang dalam pikiran kita. Iblis itu selalu menuduh, Pak. Tuh kan kamu orang yang gagal. Itu sudah pekerjaannya iblis. Padahal kita tahu rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan yang gagal dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan tentang hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Iblis itu selalu menuduh. Tuh kan. Itu selalu pekerjaan iblis yang ada dalam pikiran kita. Dia putar balikan fakta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu iblis. Dia bapa segala pendusta. Dia manipulasi. Dia putar balikan fakta. Yang selalu berjuang dalam setiap pikiran kita. Maka dalam 1 Petrus pasal 1 tadi, ayatnya ke-13, seruannya yaitu apa? Seruan himbauannya adalah buat kita, seruannya yaitu waspadalah. Itu seruannya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 tadi. Waspadalah, hati-hati terhadap tipu muslihat iblis yang ada dalam pikiran kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Klik saja multimedia. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar Pak, waspada, berjaga-jaga. Lawan kita iblis. Berjalan keliling sama seperti singa. Kalau dia sama seperti singa, berarti dia bukan singa. Betul ya? Halo? Lawanlah si iblis. Ia sama seperti singa. Sama seperti berarti tidak sama. Betul apa betul? Dia bukan singa sungguhan, Pak. Tapi apa? Dia menjadi sama seperti singa yang kerjaannya mengaum-ngaum. Cuma nakut-nakutin doang. Tidak bakal ditelannya kita. Dia cuma sama seperti singa. Siapa yang gak takut sama singa? Betul ya? Kalau kita jalan kita ketemu singa, siapa yang gak takut? Kita takut juga. Dia nyamar sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka jangan pernah dalam keadaan sulit atau situasi-situasi sulit selalu melihat dalam kacamata keluhan atau kemarahan dan ketakutan atau frustasi. Jangan pernah beri makan rasa takut dan berfokus pada hal-hal negatif sehingga apa? Hanya menghasilkan kecemasan dan stres semata. Sudah pekerjaannya iblis. Dia mengaum-ngaum. Artinya apa? Dia takut-takuti kita, Pak.
Tuh kan kamu sudah usahakan, kamu kan gagal kan, kamu orang yang gagal di hadapan Tuhan. Itu pikirannya selalu muncul dalam hidup kita. Tuh kan, kamu orang yang gagal kan, itu selalu pikiran yang muncul dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Karena memang itulah pekerjaannya iblis. Dia curi, dia bunuh, dan dia binasakan. Maka untuk menghindari jebakan dan serangan iblis diperlukan yang namanya pikiran yang jernih. Sama-sama bilang pikiran yang jernih. Pikiran yang damai. Pikiran yang tenang. Dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Supaya kita memiliki ketahanan mental dan kerohanian. Maka diperlukan pikiran yang jernih. Pikiran yang damai dan tenang. Dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Klik sekali lagi. Bagaimana kita bisa membangun ketahanan mental dan kerohanian yang kuat di dalam Tuhan? Satu saja saya bagikan buat kita. Bagaimana kita bisa membangun ketahanan mental dan kerohanian yang kuat di dalam Tuhan? Klik. Satu saja. Baca sama-sama. 2, 3. Harus dengan cara mengenal dan mempercayai Tuhan lebih sungguh lagi. Supaya kita punya mental yang tahan, yang tangguh ketika diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan-keadaan yang sulit. Supaya kerohanian kita juga bertumbuh, iman kita bertumbuh. Kita harus dengan cara apa? Mengenal dan mempercayai Tuhan lebih sungguh lagi dalam kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayatnya ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang menyadari ada Kristus dalam kehidupannya, dia nggak lagi menghidupi keinginan daging, keinginan-keinginan manusiawi duniawinya, tetapi apa? Setiap hari dia berusaha membangun mental kerohannya dengan cara apa? Mengusahakan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Lewat pengenalan Tuhan yang mendalam akan Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Maka jika ada di antara Bapak Ibu hari ini yang mengalami pergumulan masalah, stres, depresi, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, anxiety, atau apapun itu namanya. Jangan sekali-kali kau hanya mengandalkan obat, Pak. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini gak bisa tidur, stres, depresi, anxiety, cemas, ketakutan yang demikian rupa. Jangan cuma sekali-kali kau mengandalkan obat, Pak. Kau gak akan menemukan ketenangan di sana. Yang setuju katakan amin. Tapi kau harus lebih cari kenal Tuhan lebih sungguh lagi. Yang setuju katakan amin. Yang ngomong di depan ini sudah ngalamin, Pak. Bagaimana rasanya depresi. Bukan sekedar ngomong doang. Memang ya benar kata sosial media ya. Laki-laki itu tidak bercerita. Sama saya juga gak bercerita sama Pak Gembala. Kalau saya punya masalah pergumulan yang berat. Saya tahu rasanya bagaimana gak bisa tidur, Pak. Bayangkan PP dari Jakarta, dari Tangerang, ke Jepara Kudus, PP pulang pergi nyetir, nggak tidur, Pak. Saya tahu rasanya depresi itu bagaimana, saya tahu rasanya stres itu bagaimana, saya tahu rasanya anxiety itu bagaimana, saya tahu rasanya nggak bisa tidur, ketakutan, itu saya tahu rasanya bagaimana, Pak. Minum obat tidur Pak Pendeta, sudah saya minum. Minum obat tenang Pak Pendeta, sudah saya minum. Tapi apakah ada kedamaian di sana? Tidak ada kedamaian. Tapi saya belajar untuk apa? Menunjukkan iman. Percaya lebih sungguh lagi dan mengenal Tuhan lebih sungguh lagi dalam kehidupan saya. Saya push diri saya sedemikian rupa. Doa dan doa baca firman Tuhan. Apakah hilang depresinya? Enggak hilang, Pak. Masih ada. Wah, hati rasanya seperti ditusuk. Di bawah kulit ini rasanya panas sekali. Mandi itu gak bisa air dingin, Pak. Kena AC itu gak bisa. Itu orang lagi depresi itu begitu. Saya gak gila aja puji Tuhan. Gak gantung diri puji Tuhan. Kenapa orang banyak gantung diri, bunuh diri? Ya karena imannya gak kuat.
Dia selesaikan dengan jalan pintas. Doa, baca firman Tuhan, gak akan mengubah keadaan yang saya alami Pak. Gak akan. Dalam sekejap loh ya. Depresinya masih ada, gak bisa tidurnya masih ada. Ketakutannya masih ada, anxiety-nya masih ada. Tapi doa terus, doa terus, doa terus. Baca firman Tuhan, dilakukan terus mendalam. Lama-lama satu persatu hilang tuh. Hati yang nyesek hilang. Yang gak bisa tidur, bisa tidur loh. Orang kalau stres depresi Pak, gak bisa tidur, itu bukan karena dia gak pengen tidur, dia pengen tidur, tapi apa? Jiwanya bergejolak. Saya rasain ya, mau tidur aja, udah mau merem nih, 1 menit tiba-tiba jiwa itu kayak ada yang ngagetin gitu, jebrak begitu. Apa? Karena saking ketakutannya itu muncul dalam pikiran, overthinking yang sedemikian rupa. Dengan doa dan doa terus, katakan sama jiwa, sama kayak orang gila Pak. Hei jiwaku Sam, kamu tenang teduh di hadapan Tuhan. Sam, kamu baik-baik saja Sam. Lama-lama, gak bisa tidurnya hilang, bisa tidur. Lama-lama stresnya hilang. Doa memang tidak sekaligus hari itu mengubah keadaan kita. Bisa kita diubah dengan doa, bisa. Mujizat Tuhan ada di sana. Tetapi Tuhan izinkan situasi itu tetap ada dalam kehidupan kita supaya melatih kita mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Ketika kita pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, maka yang menjadi ketakutan kita, menjadi depresi kita, stres kita, kekhawatiran, kecemasan kita, lama-lama terkikis Pak. Itu cara kerja Tuhan. Melatih iman kita supaya kuat. Supaya imanmu teguh. Ibarat kalau Bapak Ibu ya ngopi ya, di kopi yang hitam itu ada ampasnya. Di gelas itu tinggal ampasnya doang. Kalau ampas itu kita taruh di keran, di cucian piring, tapi keran mengalir. Dengan air yang mengalir, kita taruh gelas kita di situ, lama-lama kena air yang mengalir, ampas itu akan hilang. Betul apa betul? Selama airnya mengalir, betul ya? Sama dengan kehidupan kita. Masalah depresi, ketakutan, stresnya masih ada. Dengan kau berdoa terus, baca firman Tuhan, pengenalan terus akan Tuhan. Lama-lama sedikit demi sedikit terkikis, imanmu jadi kuat. Kau punya mental yang sungguh di hadapan Tuhan. Hari ini saya sembuh loh. Saya gak pergi ke psikiater. Saya gak pergi ke dokter. Beli obat tidur, saya beli. Untuk hanya bisa, pengen tidur aja. Seumur-umur saya baru ngalamin itu Pak. Ternyata orang depresi itu sedemikian rupa ya. Sembuh saya hari ini. Belum lagi kalau adrenalin, hormon kortisol keluar dari tubuh. Wah itu, sudah makan banyak nih, masih tetap aja gemeteran. Itu orang yang lagi ketakutan tuh begitu tuh. Tremor, kaki ini gemeteran, panas rasanya. Sembuh loh hari ini. Maka usahakan supaya kita bangun. Yuk kita lihat Yunus 2 ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku apa? Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Pak, gak enak loh di dalam perut ikan. Betul ya? Yang enak itu apa? Ikan di perut kita. Itu yang paling enak. Selama Yunus di dalam perut ikan, gak ada enak-enaknya Pak. Gak ada ventilasi loh. Gak ada lampu gelap 3 hari. Kita mati lampu setengah hari aja, kita sudah kalang kabut. Betul apa betul? Kepanasan. Ini di dalam perut ikan. Lebih parah dari dalam alam kubur. Digambarkan seperti dalam alam kubur. Gak ada udara, bau amis iya, gelap iya, 3 hari kegerahan, udah pasti. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku apa? Teringatlah aku kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, dalam kondisi sulit, dalam keadaan sulit, seharusnya Bapak Ibu katakan sama jiwamu, teringatlah aku kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, salah. Teringatlah engkau kepada Tuhan.
dan sampailah doaku kepadamu. Sepertinya Tuhan gak dengar doa kita, Pak. Tapi ketika kau datang sama Tuhan, dia tahu pergumulanmu. Sepertinya Tuhan kenapa gak doa, gak respon. Kadangkala Tuhan biarkan kita bergumul dalam situasi sulit, kondisi sulit. Bukan karena Tuhan gak sayang kita, tapi dia ingin latih imanmu supaya kau kuat di hadapan Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan. Puji Tuhan, syukurnya 3 hari kemudian, selama 3 hari dalam perut ikan, dia mendapatkan mujizat. Kan? Kalau hari ini engkau belum mendapatkan mujizat atas setiap pergumulan yang kau hadapi Bapak Ibu, tetaplah jiwamu kau tujukan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita datang sama Tuhan ketika kondisi kita baik-baik saja. Kita katakan Tuhan itu baik, itu biasa Pak. Tapi dalam kondisimu yang gak baik-baik saja, kau katakan dengan jiwamu, jiwaku tenang teduhku di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik, itu baru kau luar biasa. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan percayalah tidak ada doa yang tidak sampai kepada Tuhan. Pasti doamu sampai kepada Tuhan. Kadangkala memang dia latih kita dulu. Dia hancurkan kedagingan kita. Dia hancurkan kesombongan kita. Dia kikis kedagingan kita. Dia kikis keegoisan kita. Tuhan izinkan itu. Kita lewati itu badai. Tapi respon kita, jiwa kita letih lesu dalam kita, teringatlah kita kepada Tuhan. Mazmur 103, masih kuat dengerin saya khotbah? Tinggal 2 ayat saja. Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud Pak. Maka Bapak Ibu kalau lagi depresi, lagi stres, anxiety, kecemasan, rasanya doa gak dijawab Tuhan, saya sarankan baca kitab Mazmur ya. Baca kitab Mazmur. Daud itu kurang apa? Daud itu raja yang besar, raja diurapi Tuhan. Tapi dia juga ngalamin yang namanya depresi. Dia stres, Tuhan gak jawab-jawab dengar doanya. Dia dikejar-kejar sama Saul, dikejar-kejar mau dibunuh sama anaknya Absalom. Dia stres Pak. Tapi dia masih bisa bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka Bapak Ibu dalam kehidupan kita itu ada yang namanya jiwa. Disitulah rasa, disitulah kehendak, disitulah keinginan selalu berjuang dalam kehidupan kita. Maka supaya tidak liar jiwa itu, keinginan itu, maka tujukan kepada Tuhan. Perlu kita ngomong dalam kehidupan kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenang teduh di hadapan Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, teringatlah engkau kepada Tuhan. Penting Pak, kita ngomong sama jiwa kita. Ngomong-ngomong sama diri kita sendiri, karena itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Baca sama-sama, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena apa? Anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Garis bawahi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang bikin dia menang Pak. Sekalipun dia harus melewati fase penghukuman akibat dari perbuatan dosanya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kan ceritanya ini mereka diperangi, kalah. Lalu apa? Anak-anak istri, anak-anak perempuan-perempuan ditawan sama bangsa Amalek pada waktu itu. Stres dia menghadapi tantangan dari rakyat yang dia pimpinnya. Hendak membunuh, melempari Daud. Dalam keadaan terjepit demikian. Lalu apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Penting Pak. Garis bawahi. Supaya kita memiliki ketahanan mental dan rohani. Harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Kalau dulu ditolong Tuhan, hari ini kau pasti ditolong Tuhan. Masa yang akan datang pun kau pasti ditolong Tuhan. Maka dalam keadaan sulit, push dirimu Pak, push dirimu. Doa. Doa di situ kekuatan. Gak merubah keadaan mungkin, betul tidak merubah keadaan mungkin seketika itu juga. Kalau keadaannya berubah, itu mujizat. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan keadaannya tetap ada, tapi supaya kita kuat di dalamnya Pak. Badainya tetap ada, tapi kau kuat di tengah badai sampai kau keluar dari badai. Gunung masalahnya boleh ada. Ketika kau berdoa, kau tetap ada di gunung masalah itu. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kau bisa menapaki gunung itu sampai kau ada di puncak gunung itu dan kau keluar dari masalah. Yang percaya katakan amin. Maka kuatkan iman percayamu kepada Tuhan ya Pak. Doa dan baca firman Tuhan, itu satu paket. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu bisa tambahin plus puasa. Wah keren banget itu. Saya kehilangan badan lah ya. Kehilangan berat badan hampir 10 kilo Bapak Ibu. Di samping memang masalah yang saya hadapi, saya ambil komitmen puasa. Dari hari Senin sampai Selasa dan Rabu itu puasa 24 jam. Makan cuma 1 kali, maghrib ketemu maghrib doang. Gemeteran Mbak. Apalagi biasa pagi makan nasi uduk, ketupat sayur, jam 10 itu peperangannya. Gemeteran, lapar, juga gemeteran karena tremor, anxiety Pak. Campur aduk udah. GERD, asam lambung naik, apa yang dimakan pasti pengen keluar muntah lagi. Itu orang kalau ngalamin GERD, masalah lambung itu udah pasti. Orang stres itu gak bisa makan enak. Tanya kiri kanan, bener gak? Kalau masih bisa makan enak berarti gak stres. Sampai mau keluar lagi Pak. Doa puasa. Masalahnya ada, masih. GERD-nya nambah parah. Depresinya masih. Stresnya masih ada. Gak bisa tidurnya, ada. Tapi pelan-pelan. Kalau dikerjakan terus, menang tuh. Bisa keluar tuh. Amin Bapak Ibu. Maka tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk kita bisa kendalikan dengan mentaliti kita dan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Jangan mau diintimidasi sama iblis Pak. Iblis itu memang kerjaannya seperti singa yang mengaum-ngaum, nakut-nakutin doang. Dia gak telan kita, dia bukan singa. Dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dia takut-takutin kita. Dengan apa? Pikiran-pikiran yang menuduh kita. Dengan pikiran-pikiran yang menuduh setiap kita. Itu memang pekerjaannya iblis. Supaya kita overthinking sedemikian rupa. Tapi satu hal yang harus kita kerjakan. Kita harus mengenal dan mempercayai Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Coba dari chat ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
ku cinta Kau selamanya. Kita katakan puji dari awal yuk, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan sekali Yesus, Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, selama kau percaya kepada Yesus, tidak akan pernah hilang harapanmu di dalam Tuhan. Tidak akan pernah ada pengharapan yang sia-sia di dalam Tuhan. Selama kau berdoa, di sana ada kekuatan. Selama kau percaya kepada Yesus, di sana ada kekuatan. Percayalah, pendeta ini sudah ngalamin. Jadi ini maksud Tuhan. Beberapa kali ada orang yang pelayanan, Pak saya mengalami masalah, saya mengalami mental. Oh rupanya ini maksud Tuhan. Tuhan izinkan, kekuatannya cuma satu, Pak. Ketika kita mengenal lebih dalam lagi Tuhan dalam kehidupan kita. Masalahnya tetap ada, Dia tidak singkirkan itu. Situasi sulitnya tetap ada, Dia tidak hilangkan itu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ada kekuatan di sana. Sedikit demi sedikit Tuhan kikis ketakutan, anxiety, kecemasan, kekhawatiran. Sedikit demi sedikit hilang. Jangan pernah sekali-kali kau hanya mengandalkan obat, tidak ada ketenangan di sana. Maka setiap hari bangun itu dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Masa sulit, keadaan sulit, Tuhan izinkan, memang disitulah pembuktiannya. Supaya kita punya mental yang benar, supaya kita punya kerohanian yang bertumbuh, disitulah ujiannya. Kalau ada dari antara Bapak Ibu hari ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Takut soal hidup, takut soal keuangan, takut soal pekerjaan, takut hubungan rumah tangga suami istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini momen yang baik. Saya tidak suruh saudara datang ke depan. Angkat tangan saja di mana engkau berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Selamanya kami mau tetap percaya kepada Yesus.
Kalaupun kami tidak ditolong Tuhan, kami tetap percaya kepada Yesus. Jadi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Ketika aku terjepit, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan kami satukan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Biarlah iman umat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan tertekan, yang dalam keadaan depresi, yang dalam keadaan anxiety, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kekuatan yang baru Tuhan curahkan bagi mereka Tuhan. Kalau aku ditolong Tuhan, mereka pun akan ditolong Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami tetap punya iman teguh di hadapan Tuhan. Tidak kalah dengan keadaan. Tidak kalah dengan tipu muslihat iblis. Karena sampai sejauh ini Tuhan merancang kami bukan untuk sebuah kegagalan. Boleh kami kalah hari ini, boleh kami gagal usaha hari ini, tapi endingnya tetap Engkau memberikan keberhasilan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan dalam pergumulan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, keuangan, atau apapun yang menjadi kondisi sulit yang mereka umat-Mu hadapi di tempat ini. Belalah perkara mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu di tempat ini. Dengan segala pergumulan juga pembangunan keuangan dan lain sebagainya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya selesai dengan sempurna. Sebab Tuhan yang sudah memulainya, Tuhan juga yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala, Pak Haryanto dan Ibu Gembala dan tim pengembalaan di tempat ini. Penata layan umat Tuhan, seluruh umat-Mu. Berkati Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Diberkatilah Tuhan, Bapak Pendeta Semendito yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Kita siapkan persembahan yang terbaik pada saat pagi hari ini. Ya, kita nanti akan supaya enggak benturan kanan atau kiri, nanti dari sebelah kiri saya dulu maju depan, selesai baru sebelah kanan. Kemarin itu supaya enggak umpel-umpelan gitu ya. Kita berdoa, kita siapkan yang terbaik. Kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi akan pelaku firman-Mu. Dan sebagai tanda ucapan syukur, pagi ini kami bawa persembahan yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari persembahkan yang terbaik, mari sebelah kanan dulu, baru nanti sebelah kiri. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup. Mari yang sebelah kanan, kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghiburan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Amin. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat Gede Katariso yang dikasihi Tuhan, warta Jemaat Gede Katariso, Minggu 27 April tahun 2025. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Gede Katariso atau bisa melalui QR barcode yang sudah disediakan. Info terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam di Gereja Lantai 1. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondol diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Mei jam 7:30 malam di gereja. Komsel Polres Indah Kamis 8 Mei jam 7:30 malam akan diinfokan kembali untuk tempatnya. Komsel Polres Gagah Jumat 9 Mei jam 7:30 malam di gereja. Shalom para pelayan Tuhan, mari bergabung di ibadah doa komitmen pelayan pada hari Sabtu 3 Mei jam 5:30 pagi. Hai Jersey Badangdut and Kings diadakan pada tanggal 12 April tahun 2025 di Gereja Lantai 2 jam 6 sore. Bagi para dewasa muda, mari bergabung di ibadah K4 pada hari Sabtu 17 Mei jam 5 sore di Lubang Cafe dengan pembicara Ibu Serli Irawan. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Ibadah Sekolah Minggu Katariso Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di lantai 1. Hai anak sekolah minggu, mari bergabung di ibadah Katariso Kids setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di lantai 1. Info ibadah raya Minggu 4 Mei, ibadah raya pertama jam 7 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Shalom wanitanya Allah yang terkasih, mari bergabung di ibadah lebih pada hari Sabtu 3 Mei jam 3:30 sore di lantai 1. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Nikolas Limartin, Bapak Adi Umbas, Bapak Andi Yonatan, Saudara Hadi Wijaya, Bapak Revi Sanjaya, Bapak Ongki Ferdinandus, Ibu Dewi Oktayuliana, Ibu Pausia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Samuel Nindito yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Dan terima kasih untuk para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Nikolas, buat Bapak Adi Umbas, buat Bapak Andi Kaban, buat Saudara Hadi, juga buat Ibu Dewi, buat Saudara Bapak ya, Bapak Revi Sanjaya, buat Ibu Pausina dan Bapak Ongki. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi saudaraku, diinformasikan dan diingatkan bahwa tanggal 3 Mei ya kita ada DKP. Buat para pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir bersama-sama di tempat ini jam 5:30 pagi ya. Baik, itu saja saudaraku, dan biar hari ini kebenaran firman Tuhan kembali menguatkan dan meneguhkan hati kita ya. Saudaraku, iblis punya cara
senantiasa dia tahu kelemahan kita. Dan dia sering kali membuat kita menyerang hidup kita supaya apa? Supaya kita kehilangan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu perlu kita seperti apa yang hari ini firman katakan ya, punya ketahanan mental. Ini penting saudaraku. Ya, orang Kristen tidak lepas dari masalah, tetapi bukan untuk menghancurkan hidupnya. Sekali lagi, pergumulan, persoalan yang terjadi dalam hidup kita adalah biasa. Tidak ada yang luar biasa. Ya, sebenarnya kami tahu ya, karena kami ini satu tim saudara ya. Waktu beliau depresi kami tahu saudaraku ya, karena aneh gitu kan. Dan kami mendoakan saudaraku ya. Puji Tuhan, akhirnya pulih ya, karena tangan Tuhan yang menolong hidupnya. Habis nggak mau cerita, jadi kan kita juga bingung gitu kan masalahnya apa. Pria tanpa cerita ya. Baik, oke saudaraku, hari ini kita bersuka cita, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan-Mu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkenan memberkati setiap kami. Dan kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan memperdengarkan firman-Mu buat kami. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, seringkali ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang harus kami hadapi. Namun kami tahu sekali lagi Tuhan, semua itu bertujuan untuk mendewasakan kami, untuk melatih hidup kami, membangun hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, bahkan lebih indah di hadapan-Mu. Karena itu mari Roh Kudus, seperti apa yang firman-Mu hari ini ingatkan buat kami, supaya kami menguatkan jiwa kami, supaya kami benar-benar menaruh pengharapan iman kami kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya melalui masalah dan persoalan yang kami jalani. Karena itu mari Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, Tuhan sudah beri kami kekuatan, kecakapan baru untuk menanggung segala sesuatunya dan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Indito yang Tuhan sudah pakai jadi berkat buat kami. Kami percaya pengurapan Tuhan turun dalam kehidupannya, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, bahkan juga kehidupan pribadi dan keluarganya Tuhan memberkatinya. Memberkati yang sama mengalir buat setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini, tidak terkecuali kami semua diberkati. Kami berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia, buat saudara Nikolas, buat Bapak Adi Umbas, Bapak Andi Sanjaya, buat saudara Hadi Wijaya, juga buat Ibu Dewi, buat
Bapak Revi Sanjaya, buat Ibu Posina dan Bapak Ongki. Kami berdoa Tuhan, mari anugerah-Mu, kemurahan kasih-Mu turun berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang tambah usia yang berulang tahun ini Tuhan. Kami percaya segala harapan, cita-cita, masa depan, kerinduan hati mereka, Tuhan sumber segala berkat melimpahkan jawaban yang terbaik dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Kau pelihara hidup mereka dalam keadaan yang baik. Kesehatan, pemeliharaan, bahkan perlindungan Tuhan menyertai dan memagari hidup mereka supaya senantiasa baik adanya. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati juga. Buat mereka boleh tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di siang baik kami bawa gereja kami. Kami percaya gereja kami ada dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang menyertai dalam setiap ibadah-ibadah kami. Bukan sekedar hanya rutinitas, tapi benar-benar kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa bersatu hati memohon anugerah-Mu buat pembangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memulainya, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Kami membutuhkan dana, karena itu kami percaya Tuhan juga yang akan menyediakannya. Limpahkan berkat-Mu buat setiap hidup kami, sehingga kami boleh menabur, kami boleh memberikan dukungan, pemberian untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Mari Tuhan Kau berikan kepada kami, umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo ini, hati yang mencintai Tuhan lebih dari harta kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga para donatur. Engkau berkati semua orang-orang yang mendengar, yang mengetahui tentang berita pembangunan gereja ini, supaya mereka tergerak untuk pembangunan gereja ini dan menabur dan memberikan dukungan dana untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami, negara Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami bersatu hati memberkati bangsa kami, tanah air kami, bumi Indonesia diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah carut marut bangsa ini Tuhan, ekonomi, politik, bahkan keadaan sosial, kami mohon pertolongan-Mu supaya stabilitas nasional tetap terjaga. Karena itu berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati para penegak hukum supaya mereka bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan untuk menjaga stabilitas nasional dan membawa sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami. Kalau sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya hari-hari kami adalah hari-hari di dalam Tuhan. Amin. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah membuatnya menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Biar apa yang kami kerjakan, Tuhan yang senantiasa menolong kami, mendapat kasih kemurahan-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Damai sejahtera-Mu terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan karena anugerah-Mu. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan Amin. amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.